bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada yang terhormat Al-Ustadz disilakan untuk membahas materi di subuh pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al Hidayah. Semoga Allah menerima salat kita, mengijabah doa-doa kita, dan memberi kita ilmu bermanfaat di majelis ini. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, suri tauladan yang perjalanan hidupnya dari pertemuan ke pertemuan kita pelajari, kita kaji. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti, diteladani semaksimal yang kita bisa insyaallah. Tema pagi ini melanjutkan tentang serial kisah perang Badar. Di pertemuan terakhir kita sampai ke pembahasan tentang persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi perang pertama yang besar, ya, perang Badar Kubro. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17, ya, Ramadan 2 Hijriyah. 2 Hijriyah ini, Ramadan 2 Hijriyah ini adalah Ramadan pertama kali para sahabat diperintahkan saum. Terlepas dari kewajiban saum kalau safar itu gugur atau ringan, ya. Tapi Ramadan pertama kemudian ada pertempuran yang besar luar biasa. Ini sesuatu yang istimewa. Bahkan perang ini dalam Al-Quran disebutnya sebagai Yaum al-Furqan. Agar Ramadan kita juga menjadi hari-hari yang beda dan hari yang membedakan. Pra dan pasca Ramadan berbeda. Karena kebaikan itu datang dari perbedaan sebelum dan setelahnya. Ada progres kalau bahasa kita. Ada perubahan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ya. Dan kalau melihat posisi Badar ini secara jarak memang di luar kota Madinah, 150-an kurang lebih, 155 km dari Madinah. Dari Mekah 300-an. Posisinya memang jauh dari dua kota, ya, jauh dari kota Mekah, jauh juga dari kota Madinah. Kemudian melihat perbandingan pasukannya 1:3, sekitar 1:3 antara 313. Para sahabat ketika bercerita tentang perang Badar, mereka sering membandingkan dengan kisah pasukan Talut di surat Al-Baqarah. Karena kisah pasukan Talut yang melawan Jalut diwahyukan sebelum perang Badar itu terjadi.
Surat Al-Baqarah turun di 2 tahun pertama Hijriah. Sehingga ketika perang Badar terjadi, anchornya, jangkar memori mereka dengan Al-Quran itu selalu mengaitkan dengan pasukan kami itu seperti jumlahnya pasukan Talut. Jadi Jalut versi 2 Hijriah adalah Abu Jahal beserta kawan-kawannya gitu. Dan seperti ini juga kita melihat sebuah sejarah di dalam Al-Quran sebagai lensa untuk melihat realita di sekitar kita menggunakan lensa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masanya inilah Jalut. Kalau nggak pakai lensa Quran, oh ini Abu Jahal. Pakai lagi lensa Quran, oh ini Jalut. Selama di Mekah banyak juga ayat-ayat yang menceritakan Firaun. Pada masanya Nabi Musa melawan Firaun. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau versus Abu Jahal versus Walid bin Mughirah versus Abu siapa lagi? Abu Lahab begitu. Jadi satu individu yang terbagi jadi 3 orang. Allah cerita tentang Fir'aun, padahal yang dihadapi oleh Nabi Walid bin Mughirah. Allah cerita tentang Fir'aun, padahal saat itu yang dihadapi Nabi adalah Abu Jahal. Gitu. Jadi Al-Quran memberikan cara pandang yang lebih luas, melihat sesuatu dari kacamata sejarah. Masa lalu orang ini adalah Fir'aun. Tidak harus punya piramida dulu untuk menjadi seorang Firaun, kurang lebih begitu. Kemudian perbandingan logistiknya, 2 kuda 70 unta dengan 200 kuda versus 200 kuda melawan 200 kuda dan ratusan unta. Secara alutsista, alat utama sistem persenjataannya juga jomplang, ya. Dan Allah mengabadikan kondisi ini, kondisi jomplangnya kekuatan dan logistik dengan kalimat walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adzillah. Wa antum adzillah. Adzillah ini maknanya dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang kekurangan, dalam posisi yang di bawah kekuatan musuh. Adzillah. Tapi bukan masalah adillahnya, yang bermasalah adalah ditolong atau tidak oleh Allahnya. Karena dengan pasukan yang banyak pun, kalau pertolongan Allah tidak turun, kalah juga. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunainin. Allah sudah banyak menolong kalian, termasuk pada hari Hunain. Ada perang namanya Perang Hunain, kejadiannya di tahun 9 Hijriah, 7 tahun setelah Perang Badar. Saat itu jumlah umat Islam dominan, pasukannya 12.000. Bapak Ibu bisa bayangkan pertumbuhan pasukan umat Islam dari tahun kedua ke tahun 9, 7 tahun, dari 300 ke 12.000. Barangkali ada yang punya latar belakang ilmu statistik, bisa diukur dan dihitung. Ini baru militernya, belum sipilnya. Belum orang tuanya, belum anak kecilnya, belum perempuannya. 300 ke 12.000 selama 7 tahun. Dan banyaknya pasukan justru membuat orang-orang saat itu ujub. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika jumlah membuat kalian ujub. Bentuk ujubnya, kalau dulu 300 saja kita menang, masa 12.000 enggak menang? Idh a'jabatkum kathratukum. Dan akhirnya di awal pertempuran Hunain, umat Islam mengalami pukulan telak, kocar-kacir dan buyar. Yang tersisa di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 100 sampai 200 orang dari 12.000. Mereka yang berkumpul di sekitar Nabi ini orang-orang yang terpanggil dengan panggilan momen-momen krusial. Jadi
awalnya umat Islam dipanggil dengan panggilan ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun. Kata Nabi, bukan begitu cara manggilnya. Panggil, wahai orang-orang yang sudah bersumpah di Baiat Aqabah. Wahai orang-orang yang sudah bersumpah di Baiat Aqabah. Kumpul semuanya. Jadi hanya bisa dikumpulkan dengan momen-momen penting. Dan hanya segelintir orang. Tapi segelintir orang inilah yang akhirnya mengubah jalannya pertempuran di Hunain. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunainin id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah alatnya, bukan masalah logistiknya, tapi apakah ditolong atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah persiapannya matang, sudah pasukannya juga kuat gitu ya. Senjatanya juga yang tercanggih, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, surat Al-Anfal ayat ke-60 yang isinya perintah untuk bersiap menghadapi musuh, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, turunnya setelah perang Badar. Al-Anfal setelah perang Badar, bukan sebelum perang Badar. Wa a'iddu lahum, seolah Allah ngasih isyarat bahwa akan ada lagi perang. Tapi kali ini persiapannya harus lebih matang gitu ya, persiapan kekuatannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan Mus'ab bin Umair untuk memegang panji. Fungsi panji ini dalam perang konvensional masa lalu, ya perang klasik, perang tradisional dulu, untuk mengkomunikasikan perintah komandan kepada pasukan. Kalau pakai suara, mungkin nggak semuanya bisa dengar. Tapi kalau pakai bendera, yang dari jauh pun bisa melihat. Kalau benderanya diputar, oh artinya mungkin harus mutar. Kalau benderanya ternyata mundur, oh mungkin maknanya jadi pasukan harus mundur, dan seterusnya. Begitu. Ada semacam sandi yang difahami oleh setiap pasukan, dan komunikasinya semua ke bendera. Kalau bahasa kita mungkin ini tiang apalah, saya nggak ngerti di militer ada apa istilahnya begitu ya. Karena kalau rantai komando diputus, yang namanya pasukan mereka nggak bisa bergerak tanpa instruksi pimpinan. Akhirnya pemegang panji itu selalu menjadi sasaran awal untuk diserang, ya, memutus rantai komando dari pasukan ke bawahan, dari pasukan ke pimpinan. Ada momen di mana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan, seorang sahabat namanya Hubab bin Munzir. Jadi awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan umat Islam di belakang sumur Badar. Perang Badar disebut perang Badar karena lokasinya di Badar, dan Badar ini lokasi yang banyak mata airnya. Untuk keperluan logistik, mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Kata Hubab bin Munzir, ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakahullah. Apakah tempat ini tempat yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu? Atau ini pendapatmu yang kami boleh ngasih masukan? Ini kalimat yang luar biasa dari Hubab bin Munzir tentang klasifikasi kata-kata Nabi. Apakah semua kata-kata Nabi itu harus langsung dikerjakan tanpa boleh bertanya dan memberi masukan? Atau ada kata-kata Nabi yang ini bukan wahyu, ini pendapat Nabi yang masih bisa diubah gitu. Hadirin, rasanya pernah kita sampaikan bahwa Al-Quran dan hadis semua keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Quran, hadis itu terpisah dalam dua lembaran yang berbeda. Ini Quran tanpa tercampur dengan hadis. Ini kitab-kitab hadis yang orang tahu isinya bukan khusus tentang Al-Quran.
Tapi pada masa itu, di zaman para sahabat, baik Al-Quran ataupun hadis, semuanya keluar dari lisan Nabi. Bagaimana membedakan ini Quran, ini hadis, ini Quran, ini hadis? Pertama, dari gaya bahasanya berbeda. Mereka kenal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara, pilihan kosakatanya. Kita kalau belajar bahasa Arab menemukan pattern, pola dan signature yang berbeda. Gitu. Ini gaya Quran sekali. Oh, ini gayanya nggak kayak gaya Al-Quran. Jadi para sahabat bisa membedakan dari pola dan gaya bahasa, pilihan kosakatanya. Yang kedua, para sahabat juga mereka bertanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau gaya bahasanya gaya bahasa manusia, gaya bahasa Nabi. Kalau tidak ada wahyu, mereka bertanya dulu, apakah wahyu ini harus sifatnya wajib atau sifatnya sebagai himbauan dan anjuran yang kami boleh ngasih masukan. Kata Nabi, nggak ada wahyu yang turun untuk menempatkan SDM, untuk menempatkan pasukan di sini. Kata Hubab bin Munzir, ya Rasulullah, bolehkah pasukan ini digeser ke depan supaya sumur-sumur semuanya di bawah kendali kita, di belakang, dan nanti pasukan musyrik mereka ada di posisi yang kesulitan untuk mengambil sumber mata air. Ini pelajaran dari Hubab bin Munzir dalam perang Badar, meminimkan musuh terhadap akses logistik, dan umat Islam harus menguasai akses logistik lah. Itu bahwa sebelum perang dimulai, perang itu dimulai dengan logistik, perang logistik dulu. Siapa yang paling menguasai logistik, dia yang akan lebih bertahan lama dalam pertempuran. Gitu. Perang Badarnya belum dimulai. Dan saya kira hari ini juga masih dengan aturan yang sama, begitu ya. Karena kalau tidak memikirkan logistik, ya suplai logistik menjadi bahan bakar untuk melanjutkan pertempurannya. Kata Hubab bin Munzir, ya Rasulullah, kita kuasai semua sumur, biar musuh nggak bisa mengakses ke sumurnya, dan biarkan petugas logistik itu aman di bawah perlindungan pasukan. Yang pegang senjata di depan, yang ngurus dapur di belakang. Jangan sampai ngurus dapur di depan, karena kalau ada peluru nyasar atau panah nyasar, mereka bingung ya, antara ngurus dapur dengan jaga nyawa. Gitu ya. Usulan Hubab bin Munzir ini diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad asyarta birra'yi. Ini menunjukkan para sahabat sangat memahami pengklasifikasian kata-kata Nabi yang berupa wahyu, berupa hadis. Kalau hadis ini sifatnya wajib atau sifatnya anjuran. Kalau anjuran bolehkah diubah, bolehkah dikasih masukan, dan seterusnya. Contoh. Ini contohnya mungkin agak loncat sedikit. Topiknya bukan tentang peperangan, tapi dalam rumah tangga misalnya. Zaid bin Harithah dijodohkan dengan Zainab binti Jahash. Zaid bin Harithah ini mantan budak yang dibebaskan jadi orang merdeka. Status mantan budaknya nggak bisa hilang di masyarakat Arab. Sementara istrinya Zainab binti Jahash, bangsawan dari Quraisy, darah biru. Singkat cerita, rumah tangganya nggak bertahan lama. Zaid curhat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Nabi, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan, pegang istrimu, pertahankan rumah tanggamu, dan bertakwalah kepada Allah. Amsik alaika zaujak wattaqillah. Punten, ini perintah, ini himbauan, atau ini saran? Karena kalau ini tidak dikerjakan dan sifatnya perintah, berarti Zaid bin Harithah sudah melanggar instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan kata-kata Nabi ini, amsik alaika zaujaka wattaqillah, pertahankan rumah tanggamu dan istrimu dan bertakwalah kepada Allah, itu jadi ayat Al-Quran, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana Zaid memahami kalimat amsik alaika zaujaka wattaqillah? Apakah ini wahyu yang harus dikerjakan walaupun berat menjalani rumah tangganya, atau Zaid paham bahwa ini saran begitu? Dan yang terjadi Zaid menceraikan. Jadi apakah semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya wajib, atau juga para sahabat memaknainya ini mah sifatnya himbauan dan anjuran begitu ya? Bukan tema kita, tapi dalam usul fikih hal ini dibahas. Dalam ilmu usul fikih, apakah semua perintah itu artinya adalah sebuah kewajiban? Atau perintah Nabi juga bisa bermakna sebagai anjuran, saran, dan seterusnya. Saran dari Hubab bin Munzir diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya 313 pasukan bergerak atas masukan dari seorang Hubab bin Munzir. Bayangkan kalau kita jadi Hubab bin Munzir, ngasih masukan, dan akhirnya semuanya bergerak atas instruksi pimpinan setelah mendengarkan masukan. Masukan yang didengar itu akan membuat kita merasa terikatnya, ada engagementnya gitu. Oh, suara saya didengar. Tapi Hubab bin Munzir juga tidak menepuk dada. Nah, itu usul di saya. Oke. Ini kan saran dari saya. Gitu. Ini kan masukan saya ke Rasulullah. Maka kalian bergerak tuh gara-gara saya. Enggak. Saran diberikan dan Hubab bin Munzir tetap dalam keadaan yang rendah hati, tawadhu ya. Al-Quran mengabadikan tentang posisi ini di surat Al-Anfal ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id antum bil udwati dunya. Ingatlah ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat. Ini al-udwati dunya di atas. Wahum bil udwatil quswa. Ya. Dan mereka berada di udwatil quswa. Maaf. Warrakbu asfala minkum. Dan kafilah itu berada di bawah kalian. Warakbu asfala minkum. Jadi udwati dunia di sini, al-udwati dunia, al-udwatil quswa dari sini, warakbu asfala minkum, dan kafilah itu posisinya ada di bawah sini. Walau tawa'attum, sekiranya kalian mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, lakhtalaftum fil mi'ad, kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertempuran. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Lokasinya, waktunya, semua ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Kurang lebih ini gambaran lokasi tempat terjadinya perang Badar. Kemudian sebelum pertempuran dimulai, para sahabat mengabadikan sebuah momen yang sampai Abu Bakar itu bilang, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Saking dahsyatnya, saking lamanya, saking khusyuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat. Jadi pasukan, informasi sudah dikumpulkan, pasukan sudah disiapkan, mental sudah dikuatkan, strategi sudah dirancang, tempat sudah disusun, gitu ya. Terakhir Rasulullah bermunajat, memohon kepada Allah kemenangan yang dijanjikan. Allahumma hadhihi Quraisyun qad atat bi khuyalaiha. Ya Allah, orang-orang Quraisy ini telah datang dengan kesombongannya. Khuyala terjemahannya sombong, sama seperti istikbar, takabur. Akar katanya dari kata khailun. Khailun artinya kuda, begitu. Jadi ada makna filosofinya,
dia naik kuda, posisinya tinggi, kemudian merasa hebat. Namanya sikap khuyala. Jadi terjemahan bahasa Indonesia bisa sama, tapi akar katanya mungkin bisa beda dalam bahasa Arab. Jadi khuyala itu dalam kendaraannya merasa tinggi, kemudian merendahkan orang lain. Namanya khuyala. Jadi jangan sampai naik mobil naon wae gitu. Gitu. Kemudian merasa oh, mobil saya ini lebih gagah dari mobil yang lain, sesereket, nyerempet batur, nyingkirkan orang, itu namanya khuyala istilahnya, gitu ya. Qad atat bi khuyalaiha, dan Al-Qur'an sudah mewanti-wanti agar jangan berjalan dengan kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan di muka bumi dengan sombong. Baik jalan kaki atau jalan di motor ataupun jalan di mobil ataupun jalan dengan alat transportasi lainnya. Qad atat bi khuyalaiha tuhawilu an tukadziba rasulaka. Mereka ingin mendustakan rasulmu. Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, aku bermunajat memohon janjimu. Ya, ahdun dengan wa'dun kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama-sama janji. Meskipun ada perbedaan ya. Ahdun, wa'dun, akdun. Akad, ahdun, wa'dun. Biasanya kalau wa'dun itu datang dari satu pihak. Yang terikat dengan komitmennya hanya dari satu pihak yang ngasih janji, wa'dun. Kalau ahdun, dua pihak punya komitmen yang sama. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kalau janji itu hanya satu pihak. Nanti janji saya akan bayar di akhir bulan. Nah, siapa yang terikat? Yang berjanji. Gitu. Ahdun wa wa'dun. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Tunaikan ya Allah apa yang telah menjadi janjimu. Allahumma atini ma wa'adtani. Berikan kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islam al-yawm la tu'badu fil ardi. Jika kelompok kecil ini ya Allah binasa sekarang, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Allahu Akbar. Kalimat yang begitu luar biasa. Dan bagaimana cara Nabi dalam berdoa. Hadirin, kita dilarang oleh Nabi berdoa itu pakai bahasa insyita. Insyita itu jika engkau berkehendak. Allahumma gfirli insyita, ya Allah, kalau engkau berkehendak, manawi barangkali tiasa, pangampuni saya. Boleh gitu. Walaupun dalam ayat Al-Quran yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, gitu ya. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Tapi dalam doanya jangan Allahumma gfirli in syi'ta, manawi ya Allah ya ma berkenan barangkali berkehendak ampuni saya paminta ge teunana. Enggak boleh berdoa begitu. Belajar dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni saya. Ya Allah, tunaikan janjimu kepada kami. Ya Allah, kami hamba-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah melihat kesungguhan dan keseriusan hambanya ketika meminta. Serius butuh, serius ingin, serius mau. Lihat bahasa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, jangan pernah membatasi kemampuan Allah dengan pikiran manusia. Jangan pernah suuzon kepada Allah dalam berdoa. Plafon, batas doanya para nabi itu di atas batas nalar semuanya. Yang diabadikan di dalam Al-Quran di atas batas nalar. Yang sudah rambutnya putih, yang tulangnya sudah lemah, yang istrinya mandul, mintanya keturunan. Yang di dalam laut diterlan ikan paus tengah malam, mintanya keselamatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang apalagi sakitnya parah, mintanya kesembuhan. Yang mungkin waktu itu dokter tabib sudah angkat tangan. Ini sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, kayaknya memang nggak akan bisa sembuh gitu.
Mintanya kesembuhan. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya Nabi Ayub yang kata Ibnu Qayyim Jauziyah, sudah terbukti orang yang membaca doa ini 7 kali banyak yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya Ibnu Qayyim, bukan hadis. Sudah banyak pengalaman dan bukti bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini dan diulang minimal 7 kali, Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya. Nabi Sulaiman dalam doanya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku, wahai Tuhanku, kerajaan yang tidak layak diberikan kepada orang-orang setelahku. Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dalam berdoa, kita jangan membatasi kemampuan Allah. Angkat tangan berdoa, siga rada hese dijabah da imah kenelah gitu. Ya Allah, indis ekonomi memang kalau pengen punya mobil rada berat ya Allah. Ya soalnya tenan naon motor ya Allah tahun 80 gitu nah. Seperti Allah tidak bisa memberikan sesuatu yang menurut kita besar, gitu. Padahal tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islam al-yawm la tu'badu fil ard. Sampai kata Abu Bakar, hasbuk ya Rasulullah, hasbuk ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan akhirnya kabar gembira itu datang. Kata Nabi ke Abu Bakar, abshir ya Abu Bakar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Bergembiralah wahai Abu Bakar, pasukan itu akan dilumat dan lari ke belakang. Ayat ini turunnya di Mekah. Ayat ini bagian dari surat Al-Qamar. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, balisa atau mau'iduhum wasa atau adha wa amar. Saat ayat ini turun di Mekah, para sahabat masih belum ngeh. Ini Allah sedang berfirman tentang siapa? Jam'u yang mana yang dimaksud oleh Allah? Ya. Wa yuwalluna dubur yang mana yang dimaksud oleh Allah? Turunnya di Mekah, realisasinya dan dibacanya oleh Rasulullah di Madinah. Jadi ada ayat yang kadang oleh para sahabat juga baru difahami kalau sudah kejadian. Kalau belum kejadian juga para sahabat masih meraba-raba. Mereka hanya meyakini bahwa ini jadi janji dari Allah. Ya. Jadi dalam doanya Rasulullah berdoa, anjizni ma wa'attani, atini ma wa'attani. Janji Allah yang mana? Janji Allah yang ada di ayat ini. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Abshir, ataka nasrullah. Bergembiralah karena pertolongan Allah sudah datang. Hadza Jibril akhidun bi'anani farasih yaquduhu ala thanayahud naqa. Jibril datang, Jibril turun, Jibril bersama dengan para malaikat yang lainnya membersamai umat Islam naik kuda. Dan ya ini abaikan gambarnya ya, hanya mencari dari Google saja. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Ini gambaran jawaban atas doa-doanya umat Islam, jawaban atas doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian istighosah. Nah, istighosah itu ada di Al-Qur'annya. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian istighatsah, minta tolong, berdoa kepada Allah, mohon bantuan. Fastajaba lakum, maka Allah mengijabah doa-doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat. Kenapa 1000 jumlahnya disebut spesifik? Sesuai dengan jumlah musuh yang dihadapi oleh umat Islam. Gitu. Mereka 1000, diturunkan 1000. Kalau kalian 300 dan kalah jumlah, jangan khawatir. Yang membackup umat Islam, ya ada malaikat. Allah tidak pernah kekurangan pasukan. Walillahi junudus samawati wal ard. Pasukan Allah itu ada banyak. Bahkan kalau Allah mau, umat Islam
tanpa harus ngangkat senjata juga bisa sebetulnya. Cukup pakai angin ditiup, perang Ahzab selesai. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Murdifin bisa bermakna berturut-turut. Murdifin juga bisa bermakna apa? Kalau orang naik kuda di belakangnya ada penumpang, istilahnya. Yaitu murdifin itu kalau saya bawa kuda, kemudian saya ngajak orang lain untuk naik berdua. Murdifin. Istilahnya ardafa yurdifu. Jadi satu kuda, dua malaikat, itu ya. Satu kendaraan, dua penumpang. Jadi total 2 kali lipat, totalnya 2000. Dan momen ini, di momen-momen menjelang perang Badar ini, sebelum terjadi benturan antara dua pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobarkan semangat jihad. Yang biasanya Nabi menyampaikan tausiahnya dengan kelembutan, dengan tenang, ya, menusuk keperasaan. Kali ini Rasulullah harridil mu'minina 'alal qital. Harrid. Istilah harrid memang kalau sekarang diterjemahkannya provokasi. Harrid. Harrid itu bakar semangatnya, bakar ya bakar semangatnya. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangan dalam genggamannya. La yuqatiluhumul yawma rajulun. Tidak seorang pun memerangi mereka pada hari ini. Fayuqtal. Kemudian terbunuh. Sabiran. Muhtasiban. Muqbilan. Ghaira mudbirin. Dalam keadaan sabar. Dalam keadaan mengharapkan pahala. Maju dan tidak pernah mundur atau lari dari pertempuran. Illa adkhalahullahul jannah. Kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah, majulah menuju syurga yang lebarnya selebar lapisan langit dan bumi. Hadirin yang Allah muliakan. Ternyata motivasinya motivasi mati. Dan motivasinya motivasi syurga. Kira-kira kalau sebelum perang Badar, para sahabat tidak pernah dikenalkan dengan syurga, tidak ditanam dan dipupuk imannya kepada syurga, mungkinkah ini menjadi motivasi bagi mereka? Nah, jadi iman kepada syurga dan semangat mengejar syurga hanya menjadi motivasi bagi mereka yang sudah yakin bahwa syurga itu ada dan nyata. Apalagi bahasa Nabi adalah bahasa yang ngajak mati, begitu. Nabi tidak menjanjikan hari ini kita akan dapat ghanimah. Hari ini kita akan mengalahkan musuh. Hari ini kita akan mendapatkan hartanya Abu Jahal. Kita akan pulang ke Mekah dengan semua kekayaan dan senjata yang bukan itu yang dijanjikan. Yang dijanjikan adalah surga bagi mereka yang syahid, sabar, mengharap pahala, maju dan tidak mundur. Seolah maknanya kalau pasukan sudah berani mati, maka nggak ada lagi yang ditakutkan lagi. Tapi kalau pasukan yang dikejarnya itu ghanimah, belum tentu siap kalau dia kalah. Nothing tulus akhirnya begitu ya, kalau endingnya adalah syurga. Dan penggalan motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan kita dengan sejauh mana kejujuran seseorang, termasuk saya dan kita semua, dengan obsesinya terhadap syurga. Sebelumnya kita sampaikan bahwa surat Al-Baqarah itu surat yang turun sebelum perang Badar di 2 tahun pertama. Dalam surat Al-Baqarah ayat sebentar kita lihat 95 kalau tidak salah. Nah, ini dia. Surat Al-Baqarah ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin.
Di ayat 95, 94, 95, Allah menyindir orang-orang Yahudi. Mereka tinggal di Madinah. Kata orang Yahudi dalam, ini momen 2 tahun pertama, kata orang Yahudi, Muhammad itu, kata orang Yahudi, kalau dia tidak ikut dengan agama kami, kalau dia tidak ikut dengan ajaran Yahudi, gak mungkin dia masuk surga, termasuk pengikut-pengikutnya. Kalau pengen masuk surga, harus seperti kami, karena kami ini sudah dijamin surganya. Kami orang Yahudi itu anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu. Kalau ingin masuk surga, ya seperti kami. Kami ini akhiratnya sudah dijamin lah. Kalaupun neraka, ya neraka itu paling sehari atau 2 hari. Lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudah. Gitu. Kalimat ini yang kemudian diuji oleh Allah kebenarannya. Benar kalian yakin pasti bakal masuk surga? Kalau begitu haraplah kematian. Kalian pengen surga, tapi kalian nggak mau matinya. Kumaha carana? Gitu. Fatamannawul maut. Kumaha carana? Pengen surganya, tapi nggak pengen lewati jalannya. Karena jalan menuju surga adalah mati. Sok atuh. Kalau sudah yakin bakal masuk surga, maut we ayeuna, minta mati sekarang. Fatamannawul maut. In kuntum sadiqin. Kejujuran seseorang mengejar surga dibuktikan dengan kesiapannya menghadapi kematian. Nih, Al-Baqarah ayat 94. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Jadi ada orang yang pengen berhasil tapi nggak pengen berusaha. Itu mentalnya Yahudi. Pengen hasilnya surga tapi nggak pengen jalannya mati. Akhirnya ini kebalikannya di ayat berikutnya, di ayat 96-nya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kalian akan menemukan mereka orang Yahudi ini adalah orang yang paling ingin hidup lama. Ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Bahkan dibanding dengan orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka berharap kalau bisa hidup itu 1000 tahun. Kalau bisa ada obat anti-aging. Kalau bisa ada obat yang bisa, teknologi yang membuat orang itu bisa jauh dari kematian. Gitu. Bagaimana caranya genetiknya itu bertahan lama sampai 1000 tahun. Di balik semua proyek-proyek ini pasti ada orang Yahudinya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Padahal 1000 tahun tinggal di dunia tidak menjamin mereka akan dijauhkan dari neraka. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar. Nambah umur 100, 200, 1000, 2000 tahun, nggak otomatis dijauhkan dari kematian dan neraka. Jadi klaim orang-orang Yahudi di Madinah dibantah langsung, bukan dibantah mungkin ya, dites langsung, diuji. Uji klaim. Uji kata-kata, benar. Masuk atuh maut ayeuna. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Sebaliknya, dalam orasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ternyata semangat jihad itu dikobarkan dengan mengejar surga dan diingatkan oleh Nabi jalannya surga itu adalah mati. Gitu. Mati hari ini asal sabar, berharap pahala, maju, tidak mundur. Adkhalahullahul jannah. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi kalau beragama tidak dimulai dari keyakinan ada surga dan neraka, mungkin motivasinya juga akan kurang begitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kan 2 itu, iman kepada Allah, iman ke hari akhir. Sampai akhirnya salah seorang sahabat namanya Umair mendengarkan orasi Nabi ini, ya nanya ke Rasulullah. Ada dialog yang luar biasa. Kata Umair, ya Rasulullah, jannah
arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Kita nggak bisa membayangkan luasnya surga, karena membayangkan luasnya bumi saja sudah luar biasa, gitu ya. Alhamdulillah. Kalau lihat istana seorang pengusaha kaya raya, sudah langsung luar biasa luasnya, gedenya. Padahal yang Allah kasih baru sepetak dari tanah bumi. Ini seluas langit dan bumi, itulah surga. Untuk membayangkannya juga otak kita nggak nyampe. Kata Umair, seluas langit dan bumi ya Rasulullah surga itu? Kata Nabi, na'am. Faqala Umair, bakhin bakh. Kata Nabi, qala Rasulullah, ma yahmiluka ala qawlika bakhin. Kenapa engkau ngomong gitu? Bakhin. Kata Umair, la wallahi ya Rasulullah, enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Illa roja'a an akuna min ahliha. Saya cuma berharap mudah-mudahan saya termasuk di antara penghuni surga itu. Allahu Akbar. Artinya apa? Saya berharap mati. Karena kata Nabi tadi, mati masuk surga. Pengen jadi penghuni surganya. Siap matinya, bismillah ya. Kadang ada orang yang hoyong mayor tapi tidak daek mayar. Ada orang yang pengen hujan datang tapi malah pakai payung, begitu. Ada orang yang pengen ke angin-angin tapi datang angin malah ditutup pintunya. Ada orang yang pengen suksesnya tapi nggak pengen pressure-nya. Ada orang yang pengen maju ya, tapi nggak siap dengan nggak siap dengan ujiannya. Ya. Ada orang yang pengen hasilnya tapi nggak pengen lewat jalannya. Akhirnya hanya sekedar klaim. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka min ahliha. Artinya kamu hari ini akan mati. Kamu hari ini akan syahid. Bapak Ibu bayangkan kalau ada kalimat fa innaka min ahliha. Waduh. Siap-siap maut ya. Tapi artinya stempel surganya sudah dijamin itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka min ahliha. Dan Umair saat itu sedang makan kurma. Ya. Fa akhraja tamaratin min qaranihi. Kurmanya kurma aja, kurma apa aja nih. Kurma aja. Kurmanya kurma ya, kurma ini Masya Allah. Bekal yang simple. Kalau kita lagi perjalanan jauh, itu kurma Bapak Ibu. Misalnya kita mau camping gitu ya. Kita mau hiking, kita mau touring, daripada bawa nasi dan seterusnya, kurma itu simpel luar biasa. Sumber energi dan nggak khawatir basi dan seterusnya. Bahkan konon katanya pejuang Palestina yang menggali terowongan, ya mereka kalau bawa liwat hese kudu ngaliwat di bawah tanah kita pakai kurma, dia simpen lagi, gali lagi. Kurma luar biasa. Silakan hubungi Pak Joni. Fa innaka min ahliya fa akhraja tamaratin min qaranihi. Ngeluarin kurma sebagai makan sarapan terakhir. Fa ja'ala ya'kulu minhunna, makan sebagian dari kurmanya. Tsumma qala la in 'ishtu hatta akula hadhihi tamarat innaha hayatun tawilah. Kalau saya harus menghabiskan semua kurma ini sebelum berperang, terlalu lama saya hidup di dunia. Hayatun tawilah. Thumma rama ma kana ma'ahu min tamrin min tamri. Kemudian sisa kurmanya dia simpan. Thumma qala. Kemudian bersyair. Sebelum maju berperang, kata Umair, syairnya, Raddan ilallahi bighairi zad illa tuqa wa amalil ma'ad
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة نفاد غير التقى والبر والرشاد. Bergerak menuju Allah tanpa bekal kecuali takwa dan amal untuk pulang, dan sabar di jalan Allah untuk berjihad. Semua bekal pasti akan habis kecuali takwa, kebaikan dan petunjuk dari Allah. Maju dan syahid. Salah satu di antara yang syahid dalam perang Badar ini adalah Umair. Dari 313 yang syahid di perang Badar dari para sahabat, ada 14 orang. Salah satunya Umair, dan di antaranya ada juga ini mungkin sebagai penutup cerita terakhir pertemuan kita hari ini. Ada seorang sahabat yang umurnya masih muda, namanya sebentar. Jadi anak muda ini sebelum perang Badar ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari biasa Rasulullah suka ngobrol dan nanya, "Kaifa asbahta?" Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, asbahtu wa ka'anni ara arsya rabbi barizah wa ka'anni ara ahlal jannati yatana'amuna fiha wa ka'anni ara ahlan nari yastarikhuna fiha fa'azafat nafsi 'anid dunya fasahirtu laili wa adma'tu nahari." Ya Rasulullah, pagi ini kondisi saya seperti melihat singgasana Allah Subhanahu wa taala di depan mata. Pagi ini saya seperti melihat penghuni surga yang merasakan nikmat di dalamnya. Pagi ini saya seperti melihat ada penghuni neraka yang sedang berteriak kesakitan disiksa di dalamnya. Maka tadi malam saya bergadang untuk bertahajud, dan pagi ini saya berlapar dan berhaus diri untuk saum. Kata Nabi, Harithah namanya, Harithah. Laqad arafta ya Harithah falzam. Engkau sudah sampai pada tahap ma'rifat wahai Harithah, maka komitmen dan konsistenlah. Harithah ikut dalam perang Badar. Singkat cerita, kita agak loncat ceritanya. Saat pasukan Badar ini pulang, ibunya Harithah melihat pasukan datang, yang dicari pasti anaknya. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ibunya Harithah, dan saya tidak melihat Harithah ada di pasukan Anda sampai di pasukan terakhir. Ya Rasulullah, aharithatun fil jannati fa'afrah am fi ghairi dzalika fa'ajtahid fil buka. Apakah Harithah sekarang, apakah Harithah di surga sehingga saya bisa berbahagia, atau Harithah tempatnya bukan di sana sehingga saya akan sungguh-sungguh menangisi kepergiannya? Kata Nabi, ya Umma Harithah, innaha jinan wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Wahai ibunda Harithah, surga itu bukan cuma satu levelnya, surga itu ada banyak tingkatannya, dan putramu dapat surga Firdaus. Wal firdaus a'laha wa aghlaha wa awsatuha. Dan Firdaus, Rasulullah mulai mendefinisikan surga Firdaus, yang paling tinggi, yang paling mahal, yang paling tengah gitu. Sehingga ibunya Harithah tidak menangisi kepergian anaknya, bahkan bahagia dengan pencapaian putranya yang begitu luar biasa. Jadi apa yang dijawab oleh Harithah saat ditanya oleh Nabi, saya seperti melihat singgasana, saya seperti melihat ahli surga, saya seperti melihat ahli neraka. Kata Nabi, falzam, arafta falzam. Engkau sudah faham, engkau sudah ma'rifat, maka komitmenlah. Dan komitmennya terbukti, syahid, akhirnya jadi ahli surga. Hadirin yang Allah muliakan, ya ini sekilas tentang perang Badar yang insya Allah pertemuan berikutnya kita masih tentang perang Badar, ya, tentang pasca Badar, apa saja yang terjadi di kalangan para sahabat yang memang agak plot twist gitu ya, kisah perang Badar ini. Insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, saya kembalikan ke Ustadz kalau ada yang mau bertanya dan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Luar biasa Pak, ini sejarah ya, yang dimana Rasulullah, wah banyak sekali lah yang kita tidak kebayang lah seperti itu. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan.
Kayaknya udah pada perang Badar semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, insyaallah. Mangga Pak Joni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. Alhamdulillah ya, jazakallah khair. Kisahnya luar biasa. Aja menggelitik tadi yang sahabat yang memberikan saran untuk positioning ya sumur itu berarti pengalaman atau mungkin ahli strategi dah. Siapa beliau? Ustaz? Mungkin barangkali latar belakang perlu dikupas siapa dia kok bisanya ahli begitu. Ustaz? Baik. Masih ada? Silakan Pak Ahmad. Ya. Baik. Ya, memang saran para sahabat itu banyak yang diitukan oleh Allah ya, dan diterima oleh Rasul. Salah satunya juga saran Salman Al-Farisi mengenai Ya, tampan dan seterusnya. Terus sahabat Umar untuk memberikan hijab, dan itu juga kamar ya, artinya diitukan oleh Allah. Nah, maka Ustaz mungkin lebih jelas mengenai tentang itu. Iya. Jadi sejauh yang saya tahu, walaupun perang Badar ini perang pertama umat Islam, tapi para sahabat sebelumnya di zaman jahiliyah memang tukang perang, begitu. Memang tukang perang, bukan seperti kita yang kalau perang itu baru pengalaman pertama. Mereka sudah terbiasa perang antar suku, gesekan dengan kabilah yang lain. Jadi banyak yang menguasai Medan, gitu ya. Kalau kita menguasai Bandung. Jadi sahabat yang menguasai Medan, sahabat yang Hubab bin Munzir ini menguasai Medan, dan dalam perang Badar Ansor pun ikut di sana. Gitu. Jadi ya memang dalam sirah sosok Hubab bin Munzir ini jarang muncul kecuali di kisah perang Badar. Gitu. Lebih detail jadi PR bagi saya insya Allah mungkin ya di pertemuan berikutnya tentang perang apa saja yang pernah diikuti oleh Hubab bin Munzir sebelum perang Badar sehingga ngasih saran. Karena kalau Salman kan dulu kami di Persia punya pengalaman seperti ini. Gitu. Hubab bin Munzir saya cari dulu nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi memang Bapak-bapak Ibu jamaah, jadi Rasulullah itu memberikan saran kepada Rasul dan Allah meridhoi gitu. Allah meridhoi sehingga sampai sarannya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Diabadikan oleh Allah. Nah disinilah yang kedua tadi mengenai tentang bagaimana mereka pernah strategi seperti itu gitu para sahabat. Ya itu tadi karena memang daerah Arab waktu pada itu adalah antar suku dengan sukunya itu sudah bergesekan terus gitu. Jadi untuk perang itu mungkin sudah tidak asing. Lah kalau di Bandung gitu diberi gitu, waduh, iya. Masih ada atau tidak ada? Cukup mungkin Ustaz, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita perdalam kembali mengenai tentang ini, karena nanti mungkin di dalam perjanjian atau bukan perjanjian, dalam perjalanannya Rasulullah itu memang banyak menerima saran dari para sahabat ya, yang sekali lagi Allah ridho dan sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah inilah yang mungkin kemuliaan sahabat ya, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan dengan kita memahami, mendengar ya mengenai tentang hal ini, insya Allah kita juga bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari para sahabat ini insya Allah. Karena di lingkungan sampai sekarang juga bisa, cuman tidak akan diabadikan dalam Al-Quran, Mbak. Dimana kita jadi pemimpin, ya Pak Ketua DKM menerima saran dari Pak Joni, dari siapapun, bisa semua, ya bisa. Ya, nah itu artinya sampai sekarang pun saran dan masukan itu pasti. Ya cuman sekali lagi mungkin tidak akan dimasukkan ke dalam Al-Quran dan Hadis karena sudah selesai Quran dan Hadisnya gitu. Ya, baik para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita di subuh pagi ini dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi